Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi inisiasi kelima dengan materi inisiasi menyusun agenda kebijakan. Ini merupakan salah satu materi inisiasi yang akan terdiri dari 3 kegiatan belajar, yakni mencari makna dari agenda kebijakan, kemudian yang kedua penyusunan agenda kebijakan, dan yang ketiga adalah agenda sistemik, institusional, dan kebijakan. Tahapan yang dilaksanakan dalam agenda kebijakan merupakan tahapan yang dilakukan setelah mengidentifikasi dan merumuskan persoalan-persoalan dalam kebijakan, di mana dalam materi inisiasi ini kita akan sama-sama belajar mengenai usaha untuk mengupayakan hasil dari rumusan masalah kebijakan agar dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pengalaman praktis banyak menunjukkan bahwa tidak seluruh masalah yang dirumuskan ini dapat masuk ke dalam agenda kebijakan yang dibawa oleh otoritas pemerintahan. Tentu saja kegagalan dalam memperjuangkan atau mengupayakan masalah yang timbul atau fenomena yang timbul di ranah publik ini agar masuk ke agenda yang akan dibawa oleh pemerintah untuk dirumuskan menjadi suatu kebijakan, tentu saja adalah menimbulkan suatu konsekuensi di mana problematika yang ada di ranah publik tersebut akan mengalami atau dilupakan seperti itu ya, dan tidak mungkin terpecahkan masalahnya. Skenario pembelajaran pada kegiatan inisiasi di sesi kelima ini adalah tentu saja mempelajari modul 5 BMP ADPU 4410 secara mandiri, kemudian memberikan tanggapan pada diskusi kelima ya, kemudian mengerjakan soal tes formatif 5. Ada beberapa konsep dasar, yakni arti dari agenda kebijakan, kemudian ada tingkatan agenda kebijakan, agenda sistemik, agenda institusional, agenda keputusan, dan penyusunan agenda kebijakan. Agenda kebijakan sendiri dapat dimaknai sebagai daftar dari hal-hal atau daftar dari masalah publik yang menyebabkan timbulnya suatu problematika, simbol-simbol, dan elemen-elemen lain yang terdapat di dalam masalah publik yang mendapatkan atensi yang serius baik dari otoritas pemerintahan, aktor-aktor dalam pemerintahan, maupun dari luar pemerintah pada suatu waktu tertentu. Agenda kebijakan juga dapat dimaknai sebagai tuntutan dari publik, di mana para pemangku kepentingan benar-benar memilih atau merasa tertantang begitu untuk memenuhi tuntutan tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh publik. Ini disebutkan oleh James E. Anderson dan T.A. Birkeland ya, juga Kingdon ya. Birkeland sendiri secara spesifik mengemukakan bahwa agenda kebijakan itu secara konkret serupa halnya dengan daftar rancangan atau peraturan dari suatu produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif. Ini mencakup keyakinan tentang adanya suatu masalah dan signifikansi dari masalah tersebut, serta bagaimana idealnya masalah tersebut dipertimbangkan, dihadapi, dan dipecahkan seperti itu. Ada 4 tingkatan dari agenda kebijakan, the levels of agenda, ini menurut Birkeland ya. Yang pertama adalah agenda universe. Agenda universe ini merupakan seluruh gagasan atau ide yang
kemungkinan atau berpotensi dapat dibawa masuk dan selanjutnya didiskusikan di masyarakat atau pada suatu sistem politik tertentu. Kemudian ada agenda sistemik, ya, systemic agenda. Ini berisi problematika yang pada umumnya dipersepsikan oleh anggota komunitas politik sebagai sesuatu yang layak mendapatkan atensi publik. Apabila suatu problematika lebih mendapat perhatian secara khusus atau lebih tinggi dan lebih mencakup hal-hal yang luas dari agenda sistemik, maka akan muncul menjadi agenda institusional, ya. Institutional agenda sendiri tentu saja ini adalah the next level dari agenda sistemik. Ini merupakan daftar masalah yang secara tegas mendapatkan pertimbangan yang secara aktif dan serius dari para pembuat keputusan. Kemudian di level keempat ada agenda keputusan atau decision agenda. Ini merupakan sejumlah kecil masalah yang sudah terspesifikasi yang siap untuk dicarikan solusi pemecahannya oleh pemerintah. Hal ini tentu saja dapat dimaknai sebagai hanya masalah spesifik yang masuk ke dalam agenda keputusan saja yang akan menjadi keputusan agenda atau policy decision atau agenda decision. Penyusunan agenda kebijakan merupakan suatu proses yang mempertemukan perumusan masalah dengan benar dan penentuan alternatif solusi pemecahan masalah yang juga sama-sama memiliki nilai kebenaran. Para aktor yang ada di dalam struktur pemangku kepentingan sangat memiliki peran untuk menentukan agar suatu masalah ini dapat masuk ke dalam agenda kebijakan atau tidak masuk sama sekali, seperti itu. Sehingga pada proses ini dengan kompetisi, seleksi yang tentu saja memiliki nilai kritis dan kompetitif, ya, di antara masalah-masalah yang dihadirkan, seperti itu. Adapun model di dalam penyusunan agenda kebijakan ini ada model elitis dan model pluralis, ya. Elitis tentu saja cenderung diinisiasi oleh kelompok-kelompok elit, sementara model pluralis dapat berlaku secara inklusif, begitu. Adapun tahap atau fase penyusunan agenda kebijakan, menurut Clarence J. Davis ini menyebutkan ada 3 tahapan. Yang pertama ada initiation atau inisiasi, kemudian diffusion dan processing, ya. Kemudian Nelson mengemukakan bahwa tahapan penyusunan agenda kebijakan terdiri dari issue recognition, kemudian issue adoption, yang ketiga issue prioritization, kemudian yang keempat issue maintenance, ya. Kemudian Kingdon menyebutkan ada 3 tahap atau fase penyusunan agenda kebijakan. Yang pertama adalah the problem stream, kemudian the policy stream, dan the political stream, ya. Nah, selanjutnya Cobb dan Elder ini menyebutkan mengenai model kreasi masalah, ya, yang dimana mereka mengemukakan bahwa masalah sendiri merupakan suatu pertikaian atau perbedaan yang terjadi antara 2 kelompok atau lebih mengenai masalah-masalah yang terkait dengan prosedur dan substansi distribusi posisi atau kedudukan dan sumber-sumber. Dalam model kreasi masalah, asal mula pemunculan masalah adalah dengan adanya pemicu atau inisiator. Pemunculan masalah tergantung pada dinamika permainan atau inisiator serta pemicunya atau triggernya. Pemicu di sini dimaknai dengan fenomena seperti misalkan force major atau bencana alam, peristiwa yang tidak bisa diantisipasi, kemudian perubahan teknologi, distribusi sumber-sumber yang tidak merata atau tidak adil, kemudian perubahan ekologi, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya
ada pihak-pihak menjadi inisiator yang menginisiasi dan membawa serta mengubah masalah tersebut agar masuk ke dalam agenda sistemik menuju ke agenda institusional, selanjutnya menuju kepada agenda kebijakan. Untuk dapat mencapai hal itu, maka perlu diidentifikasikan karakteristik masalah, kemudian mengundang lebih banyak perhatian publik dan aktor-aktor kebijakan ya, agar menaruh minat yang tinggi atau memiliki ketertarikan pada masalah-masalah ini. Selanjutnya masalah tersebut didistribusikan atau ditransmisikan melalui media agar masalah tersebut menjadi pengetahuan umum yang akhirnya dapat menjadi atensi publik ya, dan juga tentu saja otoritas pemerintahan. Sampai dengan tahap ini tentu saja masalah telah mencapai pada agenda yang sistemik. Dibutuhkan juga upaya lanjutan agar masalah dalam agenda sistemik ini dapat masuk ke agenda selanjutnya, yaitu institutional agenda ya, atau agenda kebijakan. Dalam agenda institusional sendiri terdapat dua macam problematika. Yang pertama itu adalah problematika lama yang sudah dikenal dan sudah tersedia alternatif pemecahannya atau problem klasik ya. Kemudian yang kedua adalah masalah baru, yaitu masalah yang belum teridentifikasi dan masih belum diketahui alternatif pemecahannya. Misalnya kemarin terjadi pandemi COVID-19 ya di seluruh dunia seperti itu. Kemudian para perumus kebijakan akan lebih menaruh perhatian pada masalah lama yang sudah dikenali dengan baik, tentu saja. Itu secara rasional akan dilakukan oleh para pemangku kebijakan yang tersedia alternatif pemecahannya, tentu saja. Namun demikian, masalah lama tersebut juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang saat ini dimiliki oleh suatu otoritas pemerintahan dan wilayahnya. Sedangkan dalam masalah baru ini diperlukan lebih banyak usaha atau upaya dan energi untuk dapat merumuskan alternatif pemecahan masalahnya. Selanjutnya kita dapat melihat suatu bagan di mana terdapat the expansion and control of agendas. Ini suatu bagan yang menjelaskan bagaimana alur dari agenda kebijakan ini berlangsung ya. Kemudian kreasi masalah dan proses penyusunan agenda ini tentu saja diawali oleh masalah, kemudian ada pemicu dan inisiatornya, kemudian ada isu yang tercipta atau ada penciptaan isu yang akhirnya isu tersebut disebarluaskan atau ditransmisikan agar mengundang atensi publik dan pemerintah. Kemudian hal itu baru dapat menjadi agenda sistemik, kemudian dinaikkan lagi menjadi agenda institusional dan dapat diteruskan menjadi agenda keputusan. Demikian materi inisiasi sesi kelima yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat belajar. Saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.